Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Julianti Dewi dengan NIM 230601229. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah landasan dan pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Junayedi MAG. Nah, di sini ada pengelolaan kurikulum berbasis kearifan lokal dengan studi kasus sekolah swasta di Cimahi yang ingin mengintegrasikan atau menggabungkan kurikulum dengan budaya lokal. Nah, tujuannya itu adalah integrasi budaya lokal atau budaya Sunda ke kurikulum Merdeka tanpa menurunkan standar nasional. Nah, di sini landasan yang bisa kita ambil itu yang pertama ada landasan filosofis. Nah, pada landasan filosofis ini ada humanisme, eksistensialisme, dan kulturalisme. Nah, selanjutnya ada landasan praktis. Di sini kita bisa mengadaptasi dari capaian pembelajarannya, berkolaborasi dengan budaya, dan melakukan pembelajaran yang berbasis proyek atau P5. Nah, selanjutnya kita bisa mengevaluasi semuanya itu atau pengelolaan kurikulum berbasis kearifan lokal itu dengan melakukan menulis portofolio, dengan melakukan observasi, dengan membuat rubrik P5 atau merefleksi siswanya itu sendiri. Nah, selanjutnya ada rancangan program kurikulum lokal. Nah, pada muatan lokal ada bahasa Sunda, kesenian yang banyak sekali nilai gotong royongnya. Nah, metode yang bisa kita lakukan dalam rancangan program kurikulum lokal ini, kita bisa melakukan proyek budaya. Contohnya seperti kalau biasanya pada Samenan di sekolah dasar itu ada lengseran kalau di tempat saya. Nah, selanjutnya ada kunjungan lokal, kita bisa berkunjung ke tempat kesenian-kesenian Sunda juga atau diskusi nilai dan setelahnya itu mendiskusikan semuanya. Nah, selanjutnya kita bisa mengintegrasikan atau melaksanakan semua metode itu dalam P5 atau seni budaya dan bahasa. Nah, yang selanjutnya ada output siswa, cinta budaya daerah, dan kompeten global. Nah, di sini ada pengelolaan peserta didik yang beragam. Nah, studi kasusnya itu pada madrasah dengan latar belakang sekolah ekonomi yang beragam. Nah, landasan yang bisa kita ambil itu adalah landasan psikologis dengan teori Maslow dan multiple intelligence. Dan yang kedua adalah landasan sosiologis, yaitu pendidikan inklusif dan adil. Nah, kita bisa melakukan pengelolaan peserta didik yang beragam ini berfokus pada mengakomodasi siswa berkebutuhan khusus dan kurang mampu terlebih dahulu agar mereka bisa setara dengan anak lainnya dan tidak minder. Selanjutnya ada sistem layanan peserta didik. Nah, pada sistem layanan peserta didik ini ada yang pertama asesmen awal, yaitu pemetaan kebutuhan belajarnya. Yang kedua ada bimbingan konseling, yaitu bisa melakukan bimbingan konseling tentang akademiknya, tentang pribadinya atau sosialnya. Nah, selanjutnya ada adaptasi kurikulum, yaitu menggabungkan pembelajaran yang diferensiasi. Nah, selanjutnya ada dukungan. Kita sebagai pendidik bisa memberikan dukungan kepada peserta didik dengan memberikan beasiswa, makan gratis atau kantin gratis, alat bantu belajar, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Studi kasusnya itu ada di Yayasan Cahaya Siliwangi. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan mutu guru dengan dana yang terbatas. Nah, landasan yang bisa kita ambil itu adalah manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi dan teori motivasi Herzberg atau faktor pemeliharaan motivator. Selanjutnya ada strategi dan program pengembangan yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama rekrutmen. Kita bisa menyeleksi berbasis tenaga pendidik itu berbasis nilai dan potensinya. Selanjutnya setelah kita dapat pendidik itu bisa kita melakukan pelatihan gurunya dengan melakukan micro learning atau komunitas belajar atau mentoring. Nah, selanjutnya kita juga bisa memberikan intensif non finansial dengan memberikan penghargaan, sertifikasi, dan promosi kepada guru yang berprestasi. Nah, setelah semuanya dilakukan, kita bisa melakukan evaluasi dengan cara supervisi, refleksi, membuat portofolio pengajaran, dan lain sebagainya. Nah, sekian penjelasan dari materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.